hadana li hadza wa ma an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahil alamin. Segala puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kemudian sehat sehingga kita bisa belajar pada malam hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Amin Allahumma amin. Baik, bagaimana kabarnya ayah bunda sekalian yang bisa on cam, bisa temani saya untuk on cam ya. Baik, insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian sebelumnya. Kajian ini diselenggarakan oleh Visi Keluarga dan Baby Lahap yang tadi kita sudah sama-sama menyaksikan video profilnya ya dari Visi Keluarga maupun dari Baby Lahap itu sendiri. Dan tema kali ini menarik nih karena melanjutkan kajian sebelumnya yang cara mendidik anak 0 sampai 7 tahun. Sekarang temanya bolehkah mendidik anak dengan bentakan dan teriakan? Masya Allah, boleh nggak sih sebenarnya gitu ya? Kadang mungkin secara tidak sadar ataupun sadar atau secara langsung atau tidak langsung, terkadang kita suka lupa memerintah anak dengan nada tinggi misalkan. Karena mungkin pada umumnya gitu ya, ketika dipanggil satu kali kadang suka tidak mendengar atau disuruh kedua kalinya tidak mau nurut sampai harus bentak, sampai harus teriak baru anak nengok. Nah, sebenarnya boleh nggak sih pola asuh atau pendidikan yang seperti itu? Insya Allah kita pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar bersama pemateri kita, bersama guru kita Ustadz Agastya Harjunadi yang alhamdulillah sekarang sudah bergabung bersama kita semua. Baik, mungkin langsung saja ya, izin untuk menyapa. Assalamualaikum Ustadz Agastya Harjunadi. Bagaimana kabarnya? Suara saya terdengar? Halo, masih di unmute ininya, mic-nya. Oke, mungkin sebelum kita mulai, supaya lebih berkah kegiatan ini, kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Assalamualaikum Ustaz. Sudah bisa mendengar suara saya, sudah bisa bergabung? Sudah bisa on-mic? Terdengar ya suara saya Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ustaz, bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah. Tapi lagi dalam perjalanan ini. Semoga semoga selamat sampai tujuan dan mudah-mudahan kegiatan pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Iya, ini mohon maaf jadinya nggak bisa on cam nih. Okay. Karena masih gelap nih. Iya. Insya Allah di ini. Sudah siap ya? Ya boleh. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan para ayah ya. Di sini ada Pak Ayah Andi ya kan, terus Bunda Fani, ya ayah atau calon ayah gitu ya, Muhammad Jagat, kemudian ada Ayah Karian Alfat. Ini lumayan banyak yang ayah ya. Kalau yang ibu atau calon ibu nih, ada Bu Emi, ya ada Bu Ara, ya ada Mbak Ikma. Ya semuanya selamat malam untuk
kita dan alhamdulillah kita bisa berjumpa dan kita berbagi lagi untuk belajar bersama ya tentang mendidik anak, sebenarnya mendidik generasi ya. Jadi alhamdulillah biidznillah Allah izinkan, Allah perjalankan saya di antara sekian aktivitas yang sudah pernah saya lalui ternyata mengarah kepada dunia pendidikan untuk generasi khususnya sebenarnya anak muda dan para ini ya kawan-kawan mahasiswa, cuman ternyata berlanjut kepada bagaimana mereka setelah kemudian menjadi para orang tua ya karena sudah menikah ya menjadi orang tua milenial gitu kan. Kemudian adalah permasalahan-permasalahan baru yang kemudian timbul dalam dunia keluarga muda anak-anak Indonesia ini, keluarga muda, sehingga kemudian akhirnya penting sekali untuk memperhatikan bagaimana kita mengelola mendidik generasi selanjutnya dan itu ada pada anak usia dini. Nah, akhirnya inilah yang kemudian menjadi perjalanan hidup ya. Dan mungkin masih banyak kekurangan. Kenapa? Karena kita mungkin masih kurang lebih seusia, ya masih 30-an, mungkin ya di sini ada yang 20-an, atau di sini ada yang sudah lebih senior ya. Mungkin saya bahkan mungkin nanti harus belajar lagi nih kepada teman-teman yang di sini mungkin sudah lebih dulu ya untuk punya anak, bahkan mungkin sudah 40-50 tahun ya. Izin ini berbagi ilmu yang sedikit semoga bermanfaat insya Allah. Nah, ini sudah ada share screen-nya ini. Baik, judulnya adalah bolehkah kita mendidik anak dengan berteriak dan membentak ya. Nah, di sini coba dong, boleh dong minta tolong jawabannya. Kira-kira boleh nggak ya gitu jawabannya? Ada nggak yang bisa, mungkin boleh chat atau boleh raise a hand. Saling sharing aja santai ya. Insya Allah. Gimana, boleh nggak Bunda ya kira-kira mendidik anak dengan teriak, dengan bentak gitu? Jawabannya apa nih? Boleh ya? Atau enggak? Gimana? Baik mah gimana jawabannya? Boleh berteriak. Ini mendidik anak dengan teriakan. Gimana? Boleh nggak? Ini Bunda Fani belajarnya. Ini Mbak Ikma nih mau nanya ini ke Mbak Ikma nih, boleh nggak jawabannya? Oke, oke. Kira-kira ayo dijawab, ada yang jawab nggak? Ayo. Nah, jawabannya adalah umumnya tidak boleh. Oh gitu. Umumnya berarti khususnya boleh. Oke, ya udah kita next slide ya. Jawabannya adalah boleh Bunda ya, tapi ada catatan nih gitu. Jika nah boleh membentak, boleh berteriak ya, mangga silahkan, tapi terima konsekuensinya. Maka kita akan memiliki ya Anda teman-teman semua yang membolehkan berteriak dan bentaknya harus siap nih ya, akan dibentak balik dan diteriakkan balik oleh anak. Itu satu. Yang kedua adalah Anda mau memiliki anak yang manipulatif. Nah, ini adalah konsekuensi ya. Nah, boleh mangga silakan berteriak, membentak ya. Jika Anda ingin memiliki anak yang nanti melawan balik dengan cara feminim maupun maskulin. Nah, terus kemudian boleh jika ingin memiliki anak yang durhaka ujungnya. Dan sebenarnya masih ada banyak lain ya. Boleh jika apa siap mendapati anak itu memiliki gangguan mental ya, pertumbuhan jiwanya tidak semestinya, keruh jiwanya. Nah, ini konsekuensi dari membentak dan berteriak kepada anak gitu. Nah, inilah yang kemudian kita perlu ketahui bersama, ternyata sedetail itu ya mengasuh dan mendidik anak itu, dan memang dinamika kehidupan akan menemui hal-hal yang sifatnya itu menguji kesabaran kita, sehingga kemudian nanti akan seolah wajar gitu ya, seolah wajar membentak anak gitu. Nah,
Mbak Ikma bisa nggak share screen, diputer statusnya visi keluarga yang terbaru? Coba dicek di Instagram. Nanti di share screen. Ini satu mungkin ya dalam tanda kutip seolah wajar ya membentak anak. Nah, buka ininya, buka apa namanya itu, tunggu ya sampai menunggu Mbak Ikma. Nah, jadi itu ya Bunda. Kemudian para itu yang baru-baru ini telah banyak menemukan usia-usia yang paling utama itu adalah di golden age usia 0 sampai 5 tahun. Ada yang menyebutkan sampai 7 tahun gitu ya. Bahkan ada yang bisa menambahkan sampai usia 14 tahun. Nah, ini adalah usia-usia penting di mana otak yang sangat luar biasa. Kemudian tidak hanya itu dari sisi psikologis, dari sisi rohani. Mohon maaf kalau yang otak itu dari sisi fisik ya, fisik maksudnya. Nah, tapi di sisi lain dari sisi psikis atau rohani, tadi kan jasmani ya, pertumbuhan syaraf, pertumbuhan badannya gitu kan, otaknya dan lain sebagainya. Nah, dari sisi rohani itu juga sama, hatinya, jiwanya itu sedang pesat-pesatnya bertumbuh dan berkembang. Maka ketika kita ternyata itu memperhatikan pendidikan di fase-fase ini, ternyata dampaknya itu bisa sangat luar biasa. Dampaknya kepada perjalanan kehidupan anak kita yang akan mendatang ya, akan mengarungi kehidupan di masa yang akan datang. Nah itu makanya penting sekali kita bareng-bareng memperhatikan pendidikan anak. Paling kiri itu ya, coba dicek. Ini bisa muncul nggak sound-nya? Sound. Coba. Ada di apa di Zoom biasanya share sound sebelah kanan. Nah, ini cuplikan video di mana seorang ayah sedang memarahi anaknya karena rapot yang dia peroleh itu nilainya. Ojo kasar karo anak. Tak kandhani Dul. Sing jeneng anakku iki titipane Gusti Allah. Ojo dikasari, dielos, ditakoni kesulitane apa, diajari. Ngerti? Ngerti. Lih, emang pelajarannya angel apa? Lah kok bisnis iso 3, 4, 3, abang-abang koyo ngono? Itu rapotku, Pak. Terus rapotnya sapa? Itu rapotnya Bapak. Aku mau menyisar mari. Waduh, alah. Nah, itu ya ayah bunda ya. Jadi salah satu Boleh. Rapot, Pak. Dulu ini Bapak. Nah, itu dia. Yang dalam dari satu pengasuhan cuplikan ini fase-fase anak-anak tumbuh kembang kan. Kalau anak kelas SD itu mungkin usia sekitar 7-8 tahun ya, atau 9 tahun. Intinya mah di bawah 10 tahun ya. Kalau masih kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, ini masa-masa yang juga sepenuh hati secara utuh ya, sayangnya tanpa tapi, cintanya utuh tanpa bertepi gitu ya. Dan nggak pakai syarat gitu ya. Jangan bilang misalkan kita sayang kalau nilai rapotnya tinggi gitu ya. Nah, itu yang konsep pengasuhan yang transaksional yang tidak betul gitu ya. Nah, itu juga bentuk-bentuk satu tindakan yang bisa dibilang ya apa ya? Kalau teriak dan bentakan itu kan kekerasan verbal ya. Tapi kalau kita memberikan satu syarat tinggi ya, target-target tinggi kepada anak itu sebenarnya bukan menjadi kekerasan verbal, tapi kekerasan secara psikologis gitu ya teman-teman. Jadi sangat betul-betul harus halus, hati-hati betul kita bisa memilih kata, memilih metode, dan bahkan cara-cara kita itu harus terus diupdate, dievaluasi, adakah kekeliruan yang perlu dikoreksi dan lain sebagainya. Nah makanya menjadi orang tua itu betul-betul satu hal yang PR ya, yang hari ini bahkan sekolahnya aja tidak ada yang formal gitu loh. Padahal kita kalau kuliah ya kemudian mau kerja itu kan butuh sekolah yang panjang di bidang tertentu. Tapi ternyata apa ya, menjadi orang tua itu padahal produknya adalah satu generasi gitu loh. Ternyata sekolah-sekolah yang menjadi orang tua ini belum terlalu serius diperhatikan oleh pihak yang berwenang secara mungkin negara dan pemerintahan ya. Tapi kemudian juga di secara masyarakat umum juga masih kurang kesadaran. Tapi bersyukurnya hari ini tuh sudah cukup lumayan ya kesadaran tentang parenting ini banyak. Nah, semangat untuk mendidik generasi dan pengetahuan tentang parenting ini tetap harus dibarengi dengan ilmu. Biar apa? Biar tidak salah kaprah memahami satu metode dan lain sebagainya. Begitu. Nah, jadi itu ya ayah bunda ya. Kita lanjut. Nah, kemudian mengapa sih kira-kira penyebabnya teriak atau membentak itu
kalau dari video yang tadi itu kan ternyata sebenarnya literasi ya atau tidak sabarnya seorang ayah dalam menanyakan akar masalah atau sesuatu kasus yang kemudian sedang terjadi di hadapannya gitu ya, di hadapan mata dia dengan anaknya. Tiba-tiba langsung emosi kan. Tiba-tiba langsung apa ya istilahnya itu menghakimi anaknya. Nah, padahal setelah kemudian dirunut lebih dalam, sebenarnya bukan kasusnya anaknya gitu loh. Itu kan jadi malu gitu ya. Nah, jadi kasus-kasus semisal kayak gini tuh bentuknya ya serupa, ada yang berbeda gitu ya, tapi sebenarnya ujiannya itu adalah ketika kita mengelola emosi kita sendiri dalam menghadapi anak itu gitu loh. Apalagi anak kandung ya, biasanya kita sama anak orang aja kadang bisa apa ya lebih sabar ya atau memaklumi, tapi kenapa dengan anak kandung kok justru lebih sering tega gitu loh. Nah, itu yang menjadi pertanyaan yang luar biasa sebenarnya di dunia parenting hari ini ya. Bahkan ini juga pernah kami alami sendiri, kami pernah keliru, kami pernah salah gitu. Makanya kita belajar bersama insya Allah ke depan. Nah, lanjut ya. Kenapa sih kira-kira penyebab teriak atau membentak itu? Pertama, ternyata disebabkan oleh warisan pengasuhan atau circle atau chain of parenting ya dari masa lalu atau orang tua yang sebelumnya. Nah, itu kenapa? Karena memang pendidikan itu kayak menanamkan satu nilai yang bahkan di alam bawah sadar itu akan menjadi satu memori yang penting gitu ya. Makanya ketika kita mencubit, kita membentak, kemudian kita bersuara keras itu bisa jadi itu dulu kita dididik oleh orang tua kita juga seperti itu gitu. Itulah menyebabkan kita otomatis refleks kemudian merespon satu masalah dalam pengasuhan itu kepada anak kita itu sebagaimana orang tua kita dulu mendidik. Ya, pernah ada satu gambar ya, seorang ayah atau ibu memarahi anaknya, teriak keras terus. Anak itu kemudian mempraktekannya itu kepada siapa? Kepada adiknya atau kepada temannya, bahkan kadang-kadang kepada hewan piaraannya kucing gitu ya. Kucing lagi nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba dibentak gitu kan, misalkan kamu ini gitu kan dasar apa, kucing kan suka tidur-tiduran di kursi gitu kan, malas sekali sih gitu kan. Itu kan satu hal yang sebenarnya nggak perlu gitu ya meneriaki hewan yang sedang santai itu, biarin aja dia gitu. Tapi itu sebenarnya adalah ekspresi dari seorang anak yang kemudian dia itu mau meluapkan emosinya. Kenapa? Karena dia mendapatkan satu orang tuanya yang seharusnya menyayangi dia gitu. Nah, itu jadi penyebab teriak itu memang adalah warisan pengasuhan. Nah, yang berikutnya adalah frustasi ya. Frustasi itu ada beberapa faktor. Yang pertama internal dari sisi orang tua itu sendiri, yaitu dia kurang ilmu ya kan, karena ketika menghadapi satu dinamika pengasuhan ya, anak yang mungkin luar biasa atraktif, proaktif gitu ya, aktif sekali, tapi kemudian kita dan sebagainya, padahal itu anak kita sendiri kita lupa ya, beli mencap itu. Coba kalau kita bahkan kalau sedang berkelakuan yang luar biasa ya, kadang kita keluar kata-kata misalkan mohon maaf, kurang ajar gitu ya, terus kemudian dasar anak apa sih, itu karena luapan kejengkelan. Nah, itu biasanya juga warisan, ungkapan-ungkapan itu juga warisan dari orang tua yang dahulu gitu loh. Nah, makanya ini circle of parenting ini, chain of parenting ini benar-benar PR juga. Kalau memang sekiranya ada inner child ya, ada satu kesalahan, kekeliruan parenting, kita itu harus mau sadar untuk memutus itu gitu loh. Jangan sampai kita kemudian mewarisi itu dan dipraktekkan kepada anak, dan akhirnya lingkaran setan ini, mohon maaf saya menyebutkan kenapa saya unsur yang berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya kepada hal yang kurang baik gitu ya, dengan was-was ya, fisudurinas gitu ya, minal jinnati wan nas. Jadi setan itu ada golongannya, ada dua gitu loh, golongan jin dan manusia. Dan jangan-jangan kita ini termasuk setan juga dalam dunia parenting, menjadikan toxic parenting, hyper parenting lain sebagainya yang dari sisi negatif gitu. Itu bisa jadi juga karena kurang ilmu teman-teman, terlalu semangat parenting tapi nggak punya ilmu, akhirnya justru harusnya menyayangi tapi kemudian melukai gitu ya. Nah, itu penting, makanya ilmu itu sangat penting ya. Kemudian dihubungkan dengan aktivitas sehari-hari ya, bisa jadi ada rasa lelah
ya kan, kemudian ada target-target tertentu yang tinggi kepada anak, ya ini hyper parenting nih, nanti kapan-kapan bisa kita bahas ya untuk tema-tema yang berikutnya lebih detail lagi ya. Kemudian tidak paham dengan tumbuh kembang anak dan lain sebagainya. Ini dari sisi internal orang tuanya, baik mama maupun papa ya, baik umi maupun abi atau ayah bunda di sini, masing-masing itu memiliki keterbatasan tentang hal ini ya, karena makanya kita harus selalu terus mau belajar. Jadi orang tua yang baik itu memang bukan orang tua yang sempurna ya, tapi orang tua yang mau untuk terus sadar belajar, memperbaiki, dan bersama untuk kemudian menjadi lebih baik lagi gitu ya. Nah, berikutnya faktor masalah itu biasanya juga berdampak kepada anak ya. Misalkan si mama lagi kesel sama papanya gitu kan, lagi apalah ada masalah, kemudian diungkapkan kepada anak gitu ya kan, papamu itu gitu, atau dasar emang kayak papanya. Nah, ini biasanya ungkapan-ungkapan yang sebenarnya label-label juga nggak baik gitu loh. Kalau sudah tahu nggak baik, emang mau anaknya kayak papanya yang sifatnya nggak baik itu, kan kita nggak mau gitu loh. Karena pasangan kita juga punya kekurangan gitu, artinya kita itu ya punya pasangan itu satu paket ya antara kelebihan dan kekurangan, sehingga kalaupun kita ada sesuatu yang tidak berkenan atau tidak sesuai harapan, itu bukan kemudian menjadi alasan untuk kita menghardik syariat ya, kemudian merusak tatanan yang seharusnya bisa dibangun dengan baik. Itu makanya itu balik lagi dengan kekurangan ilmu dan bahkan kurang iman ya, itu bisa terjadi gitu. Nah, jadi ekspresi negatif itu terungkapkan pasangan juga harus saling mengerti. Nah, ketika menghadapi konflik, kemudian nanti ada yang kita kasih tahu bagaimana menghadapi konflik gitu. Nah, kemudian bagaimana kepada anak ya. Kemudian faktor ekonomi juga pengaruh, apalagi 2023 nih kata-katanya mau resesi kan. Nah, ini akhirnya pada apa ya istilahnya deg-degan gitu ya. Wah, ini gimana nih nanti gitu kan. Nah, itu akhirnya pengaruh depresi itu, stres mencari penghasilan, mungkin ayahnya akhirnya berdampak pada murung ya, kemudian emosi kepada istri gitu ya, kemudian akhirnya berdampak juga kepada anak dan lain-lain ya. Jadi banyak hal, termasuk faktor yang lain itu termasuk pergaulan circle teman-teman ya. Makanya harus pintar memilih circle pertemanan. Jangan apa ya istilahnya mak rumpi ya, yang obrolannya ke sana ke sini itu jadi sayang gitu loh, membuang waktu untuk sesuatu yang kemudian kurang bermanfaat. Harusnya bisa dimanfaatkan untuk upgrade ilmu dalam parenting atau upgrade ilmu dalam fungsi yang utama, yaitu seorang istri ya, melayani suaminya, sehingga ketika teman-teman para bunda ya kemudian maksimal dalam memerankan sebagai istri, maka kebahagiaan itu atau selesainya tugas pertama itu akan kemudian memudahkan untuk menjalankan tugas kedua yang menjadi ibu yang baik menurut satu ula gitu. Atau istilahnya kalau dalam seminar sebelumnya saya istilahkan sebagai Robbatul Bait ya, sebagai penyelenggara hukum-hukum Allah di dalam rumah gitu. Nah, kemudian yang berikutnya nih faktornya adalah terlalu banyak bicara. Ini kan fitrahnya para ibu sebenarnya ya, yang 20.000 satu hari ya, kata-katanya benar nggak? Ya, benar nggak baik mah? Jangan-jangan keliru di penelitian. Benar nggak perempuan ini 20.000 kata satu hari? Suara saya kedengeran ya? Bagaimana Ustaz tadi suaranya putus-putus? Halo. Suara saya kedengeran nggak teman-teman nih? Dari tadi saya sudah menyampaikan. Tes 1 2. Terdengar, Kak. Coba direspon. Kedengaran nggak? Halo? Terdengar, Pak. Dengaran Ustaz. Terdengar ya? Kedengaran. Oh iya, iya benar ya. Oke, iya tadi saya nanyakan, benar ya perempuan itu dalam sehari itu sepertinya banyak yang ingin diungkapkan gitu. Makanya dalam penelitian itu ada sekitar 20.000 kata per hari. Nah, kadang-kadang kayak gini-gini ini kalau nggak dilatih, kalau nggak di apa ya istilahnya itu di manage dengan baik, dengan
upgrade ilmu, kata-kata yang keluar itu sesuatu yang tidak bermanfaat. Itu bahkan bisa diungkapkan kepada satu hal yang merugikan pengasuhan atau seperti tadi ya. Itu misalnya contoh cara membangunkan anak itu kan kalau kita sepenuh hati menghadirkan perhatian, maka membangunkan anak itu bisa dengan bercerita loh. Walaupun dia masih tidur ya, kita bisa ngobrol gitu. Tapi kalau disambi dengan masak atau dengan urusin yang lain, karena ibu kan mungkin urusannya banyak ya di rumah domestik pagi hari gitu. Kadang-kadang tuh membangunkan anak itu sambilan gitu loh. Akhirnya teriakan, ayo bangun gitu kan. Atau nih udah siang nih, ayo buru-buru nih gitu kan. Akhirnya banyak teriakan-teriakan yang sebenarnya nggak perlu gitu loh. Itu karena akibat apa tadi, terlalu banyak bicara gitu loh. Nah makanya ayah Bunda itu memang harus benar-benar memberikan perhatian penuh kalau anak-anak itu masih dalam masa golden age ya, tumbuh kembang itu. Teman-teman ya semuanya mohon di setiap aktivitas dalam anak kita itu, kehidupan anak kita itu, kita memberikan hati yang sepenuhnya untuk memberikan kata-kata ya, pendidikan pengasuhan itu kata-kata yang baik gitu. Nah itu tidak lain bisa dilakukan kecuali kalau kita bisa atau mau belajar dan sadar untuk perbaiki diri gitu ya. Nah gitu ya ayah bunda ya. Baik, kita lanjut dulu. Next slide. Nah, kita ingat ya prinsip pengasuhan yang di pertemuan sebelumnya ya, bahwa sebenarnya fase-fase yang paling penting di awal pertumbuhan anak itu adalah bagaimana kita mengenalkan Allah, mengenalkan Rasulullah dengan cara yang membahagiakan, dengan cara yang indah, sehingga akhirnya kita mengukir jejak-jejak memori di dalam alam sadar dan bawah sadar. Itu adalah alam memori yang indah gitu. Sehingga kemudian anak-anak itu pertumbuhan itu menjadi lebih optimal ya. Itulah kenapa teriakan dan bentakan itu selalunya tidak baik ya dalam tumbuh kembangnya anak-anak kita gitu. Next. Nah, sebelum mindset pengasuhan ini ada dampak ya. Ada dampak dari teriakan dan bentakan ya Bunda, yang paling utama. Selain tadi ya yang di awal saya sampaikan efek sampingnya ya, kita harus siap beberapa hal tadi ya, seperti anak akan bentak balik dan sebagainya. Nah ini dari sisi jasmaninya itu ada sesuatu yang rusak nih. Dari penelitian para ahli ya disebutkan sistem berpikir anak itu bisa rusak ya, dipengaruhi oleh syaraf otak itu. Kalau disampaikan sekitar sekali bentakan itu 10.000 syaraf otak itu rusak. Nah, luar biasa ya Bunda. Padahal di otak anak ini yang sedang tumbuh kembang itu bisa sampai bermiliar-miliar syaraf. Bahkan disebutkan triliunan syaraf yang sedang tumbuh sangat baik sekali, pesat sekali. Nggak cuma eksponensial, tapi benar-benar luar biasa. Mungkin ultra eksponensial kali ya, kalau kita bisa sebutkan. Karena begitu luar biasanya, begitu mulianya fase-fase ini. Gitu. Maka akan sangat disayangkan kalau kita itu mengisinya dengan hal-hal yang sia-sia atau bahkan bentakan gitu ya. Makanya ya disebutkan juga dalam korteks atau di otaknya itu bisa rusak, atau otak reptil ya disebutkan itu otak yang sebenarnya ini otak manusia yang mirip dengan hewan ya. Maksudnya adalah seperti bagaimana dia melakukan pembelaan diri ya, warizatun baqo ya, kemudian bagaimana dia mempertahankan egonya lah, kemudian bagaimana dia ingin meraih apa yang dia suka dari sisi nafsu. Nah ini kalau kemudian rusak ya, dan atau teracuni dengan hal yang kurang baik, maka respon-responnya itu bisa sesuatu yang tidak baik. Misalkan ketika jatuh gitu ya, kemudian harusnya kan membaca astagfirullah gitu kan, innalillah gitu kan. Tapi malah bilangnya misalkan punten ya, bahasa sumpah serapahnya berbagai macam daerah itu keluar misalkan begitu ya, atau berbagai macam penduduk kebun binatang gitu kan. Nah itu bagian dari otak-otak reptil ya, salah satu respon reptil itu. Atau kemampuan untuk membela diri, misalkan senggolan di jalan gitu kan, atau sedang konflik dengan orang itu, kemudian karena tidak mampu mengendalikan dengan baik ya, karena rusak syaraf otak itu, kemudian dia membalas dengan
balasan yang tidak baik, ya, memukul balik, ya, atau beraksi-aksi yang kemudian membela dirinya, dan ini tentu tidak baik ya untuk pertumbuhan. Nah, itu dari sisi jasmani ya. Bahkan mungkin bisa juga dari sisi raut wajah dan lain sebagainya, bisa diteliti lebih lanjut. Yang jelas pengaruh ya, bentakan dan emosi yang negatif ini bisa sangat berdampak negatif dengan ke jasmani maupun rohani. Nah, dan sekarang yang kedua adalah dari sisi rohaninya. Nah, ini akan menjadi keruh jiwanya, sebagaimana sabda Rasulullah ya, ketika itu ada seorang yang hendak merebut ya secara paksa bayi yang digendong Rasulullah hanya karena pipis ya, karena mungkin itu juga respon yang menurut orang tua itu baik, kan nggak enak gitu ya, Rasulullah dikencingi oleh bayinya gitu, tapi ternyata rasa takzimnya si ibu ini karena tidak memiliki ilmu ya, karena emang belum tahu gitu ya, membuat sesuatu yang harusnya harus diingatkan oleh Rasulullah gitu. Nah, ketika direbut Rasulullah bilang gitu, kalau air seni ini bisa dibersihkan dengan air suci mudah, ya, tapi jiwa yang keruh karena sifat yang kasar, ya kan? Atau bisa disebutkan sifat kasar itu berbagai macam ya, bisa perlakuan secara perilaku atau perkataan verbal atau bahkan psikologis gitu ya. Seperti tadi ya, intimidatif misalkan, atau target-target yang luar biasa di hyperparenting gitu ya. Nah, ini dan ini sulit sekali atau bisa dibilang mengambil masa untuk menyembuhkan. Makanya ini kemudian ujungnya sebenarnya menjadi mentalitasnya anak terganggu atau daya resilience-nya itu kemudian lemah ya. Makanya kalau ada masalah nih anak-anak, biasanya kalau anak muda sekarang generasi strawberry itu kan ya, kalau nggak suka langsung flight ya, flight itu kabur, entah menghilang kemana atau blok ya, dikit-dikit blok gitu. Tidak menghadapi masalah secara gentle, saat pengasuhan itu ada gitu. Bahkan ada sifat-sifat, misalkan teman-teman mungkin paham ya, Bunda, ada introvert, ada ekstrovert gitu kan. Itu sebenarnya kalau kita tinjau lebih dalam, itu kan oke lah, dari sisi penelitian itu ada ya, bahwa itu sebagai peta jiwa manusia. Tapi kalau lebih dalam lagi kita tinjau, itu ada pengaruhnya sangat besar sekali dari sisi pengasuhan. Itu bisa jadi anak introvert itu karena banyaknya memendam rasa dan luka pengasuhan dari kata-kata yang keras dan kasar dari para orang tuanya ini, dia lebih memilih untuk diam daripada kemudian bertengkar dengan orang tuanya. Nah, kenapa? Karena orang tuanya sering berkata-kata yang kurang baik atau bahkan berteriak dan membentak di rumah, atau memiliki target-target tertentu. Saya juga baru dapat nih video dari orang Cina ya, seorang anak memprotes ayahnya sendiri gitu ya, ketika ayahnya itu memberi banyak sekali beban tugas belajar, sampai dia bilang, anak mungkin sekitar usia 7 tahun, 6 tahun, 7 tahun, bilang melaksanakan semua tugas ayah memberikan itu dan sebagainya. Itu aku pengen main ya, gitu, jangan lama-lama. Emang maksud ayah gimana mau main sampai jam 12? Saya juga sudah melaksanakan semua tugas saya gitu loh. Halo, tes. Ya, sepertinya mulai kita sedang ada gangguan sinyal ya, karena kan tadi sudah diinfokan juga bahwa beliau sedang di perjalanan, tapi mudah-mudahan bisa segera bergabung. Oke. Halo, Assalamualaikum, dan apakah sudah stabil kembali? Ya gimana? Tadi saya mana ya? Saya bilang, saya berceritanya itu saya mana? Ya, yang anaknya protes kenapa dikasih beban yang banyak gitu, padahal kan dia mau main, kemudian melakukan tugas yang lain. Oh ya.
yang anak Cina ya, ya, maaf ya karena sinyal ini. Padahal niatnya ayahnya baik nggak ya teman-teman? Baik kan? Itu hal yang sesuatu yang terlihat sekali positif loh, memberikan banyak tugas ya kan. Maksudnya itu agar anak-anak waktunya itu bisa bermanfaat gitu kan. Tapi ternyata itu kalau dari sisi halus dan kritisnya itu bentuk kekerasan non verbal nggak sih gitu, memberikan banyak target kepada anak itu sehingga tertekan terus jiwa anaknya. Nah, ini juga bagian dari yang harus tumbuh kembang anak, baik secara jasmani maupun rohani. Begitu ya, teman-teman. Nah, kita bisa sambil belajar bersama, insya Allah. Lanjut. Nah, sekarang mindsetnya nih yang perlu ditanamkan dan set yang atas dulu. Nah, anak itu ya kata-kata sederhananya, anak itu adalah milik Allah, teman-teman. Bukan milik kita. Demi Allah, ini bukan milik kita ya. Innama walukum wa auladukum fitnah. Ya, anak itu ujian dari Allah, dan itu amanah ya, sekali amanah untuk apa? Untuk kita sebagai hamba Allah ini diberikan tugas itu tuh amanah, nggak mau mampu nggak merawat dengan baik itu. Makanya ketika diberikan titipan ini, kita rawat, kita jaga dia agar ruhnya, jiwanya, jasmaninya itu yang kemudian awalnya itu fitrahnya murni ya, lillahi apa, alastu birabbikum ya, punya perjanjian agung dengan Allah, mengakui Tuhan Allah ya kan, mencintai Rasulullah, itu yang harus kita jaga, yang utama ya. Mengenalkan Allah dengan penuh cinta, dengan penuh keindahan, kepada Rasulullah juga seperti itu. Nah, itu kemudian menjadi amanah utama. Makanya ketika kita tidak memberikan asupan itu, maka kita akan menjadi orang tua yang durhaka nih teman-teman. Kita tidak menjaga amanah, tidak merawat amanah itu dengan baik, miliknya Allah, maka kita akan dimintai pertanggungjawaban. Gitu. Nah, itu dari konteks dalam surat-surat Ar-Rum ya. Allah menciptakan kamu ya, kemudian kehidupan. Ini menarik teman-teman. Kenapa ketika diciptakan, kemudian Allah itu membahas tentang memberi kecukupan rezeki, itu kenapa bahasanya tidak yang menghidupkan kamu dulu, tapi justru yang mematikan dulu gitu. Kenapa? Sejatinya karena di kehidupan ini sekarang itu adalah kehidupan yang hidup masih sementara atau fana. Kita ada di alam akhirat. Makanya yang dimasukkan kemudian ulama mencari kehidupan yang fana ini menuju kehidupan yang abadi, yaitu wayuhyikum ya, kemudian hidup di dalam akhirat nanti. Nah, pilihannya cuma dua nih, apakah kehidupan di akhirat itu kita mendapatkan apa? Fima atakallahi darul akhirah ya, jatah dari Allah itu yang ada di negeri akhirat. Itu apakah kita dapatkan di surga atau bahkan kita harus menuju neraka dulu nih gitu. Nah, itu pertanyaan yang kemudian yang akan dimintai. Ini juga Suaranya ter-mute. ya. Nah, kemudian ini kurang lebihnya sama ya. Intinya ya, gimana suaranya sekarang? Sudah jelas. Nah, jadi hewan aja dijatah rezekinya oleh Allah gitu, apalagi manusia yang kita kemudian lahirkan sebagai anak gitu ya. Makanya kita tidak perlu khawatir dan kita hanya diminta untuk merawat dan menjaganya dengan baik gitu. Lanjut, mindset yang kedua. Iya. Iya, yang berikutnya adalah tentang amanah dari keluarga Luqman ya. Di Quran surat Luqman maksudnya, di situ ada disebutkan, Allah berfirman ya, waqsid fi masyika waqdud min sautika inna
angkarul aswati la sautul hamir. Ya, sederhanakanlah kamu dalam menjalankan dan turunkan nada suaramu, ya. Ya kan, waqdud min sautika. Jadi ketika dalam berdialog dengan anak, ini kan Luqman ini kan terkenal dengan dialognya kepada anaknya ketika mengenalkan tentang Allah, ya. Inna syirka la zulmun adzim, ya. Kemudian ya bunayya dikenalkan dengan menyebut sebutan yang sayang, ya, karena sudah memiliki koneksi yang baik, ya. Connection before correction. Sudah memiliki tautan hati yang baik, bonding yang baik dengan anaknya. Nah, nasihat-nasihat ini itu juga dilakukan oleh Luqman setelah adanya bonding yang baik dengan anak, gitu. Nah, disampaikan nih kemudian nasihat itu salah satunya adalah turunkan nada suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Nah, ini dalam tafsirnya Ibnu Asyur, ya, dalam penjelasannya itu disebutkan bahwa salah satu suara yang paling buruk itu adalah suara keledai yang istilahnya itu seperti teriakan-teriakan. Makanya kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim itu diharamkan untuk kemudian meniru atau meneladani sesuatu yang lebih buruk. Ya gimana sih mau meniru hewan gitu kan. Makanya suara keledai itu merupakan alasan yang melatar belakangi perintah untuk kita merendahkan suara. Kenapa? Karena kalau kita berteriak-teriak, ya, ngeringik-ngeringik, ini di sini ada yang pernah dengar suara keledai nggak? Saya sendiri sebenarnya belum pernah secara langsung, ya. Cuman kalau bisa di-browse di Google atau di YouTube tuh kayaknya bisa ketahuan deh bagaimana suara keledai yang kalau sedang berteriak merengek-rengek gitu, ya. Itu nggak enak, ya, nggak nyaman didengar gitu intinya, gitu ya. Nah, jadi makanya keledai itu adalah suara yang paling buruk. Dan teriakan-teriakan ketika berbicara mirip seperti ringkikan keledai, ringkikannya, itu menunjukkan bahwa termasuk kemungkaran atau hal yang tidak baik. Ini dijelaskan oleh tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir. Nah, kemudian berikutnya adalah suara saya tetap terdengar, ya. Nah, di Quran surat Al-Imran itu juga disebutkan wa bima rahmati minallahi, ya, lintalahum, ya, dengan disebabkan karena rahmat Allah lah, ya, engkau wahai Muhammad itu berlaku lemah lembut. Memang lemah lembut itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan kita juga harus senantiasa mau, ya, bahkan disebutkan dalam hadis, ya, barang siapa yang tidak berkasih sayang, ya, dengan penduduk bumi, ya, kemudian dia tidak akan mendapatkan kasih sayang dari penduduk langit, ya. Itu hadis yang lain juga menyebutkan seperti itu. Jadi intinya adalah bahwa ketika dalam bersosial, bermasyarakat saja keadaan, gitu, ya. Nah, seperti itu. Maka kita harus itu wa husni ibadatik. Husni ibadatik ini salah satunya adalah beribadah untuk mendidik anak, ya. Karena amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Ini belum muncul. Nah, di slide berikutnya itu saya mengutip, ya, salah satu bukan fenomena sin, ya, sin kehidupan, yaitu ketika ketika seorang nabi yang diberikan oleh Allah amanah untuk memberi peringatan kepada raja yang zalim, gitu, ya, disebutkan dalam surat At-Taha. Suaranya terputus. Surat Toha, ya, Nabi luar biasa, lahu qaulan lau yakhsha, ya, bahwa pergilah kaum Musa, ya, dan Harun itu kepada Firaun. Nah, di depan Firaun
Ya, mohon maaf nih terlempar lagi saya. Baik, kita lanjut ya. Ya. Nah, jadi Musa saja yang berdialog atau memberikan nasihat kepada Firaun yang kezalimannya luar biasa ya ayah bunda. Kezaliman Firaun itu mencapai puncak kezaliman tertinggi dari berbagai macam dosa besar yang dilakukan oleh umat manusia ya, selain membunuh ya kan, kemudian memanipulatif rakyatnya, kemudian memperbudak rakyatnya, mengusir orang-orang ya kan, kemudian sampai mengaku Tuhan. Itu kan hal yang sangat luar biasa itu. Bahkan belum ada lagi hari ini ya yang berani mengaku Tuhan, karena itu kejahatan yang luar biasa. Tapi Musa diminta oleh Allah untuk memperingatkan Firaun itu secara qaulan layyina gitu loh. Secara baik-baik ya, kata-kata lemah lembut. Ya kan, apa harapannya? Mudah-mudahan dia ingat atau dia takut ya, yakhsya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakhsya ini adalah salah satu ketakutan yang kemudian dikaitkan dengan apa ya? Keinginan untuk kembali kepada Tuhan atau kepada orang yang ditakuti. Misalkan anak ini bisa jadi waktu kita marahin, dia itu sebenarnya takut, tapi takutnya anak itu enggak yang lari kemudian menghilang. Tapi dia itu takutnya adalah takut yang kemudian merangkul anak kita, merangkul kita sendiri, kemudian nangis gitu ya. Makanya apa ayah bunda, justru kita itu belajar banyak hal sekali ya, tentang maaf, tentang menerima ya, itu dari anak. Walaupun dia itu belum memiliki ilmu tinggi, tapi anak itu betul-betul pembelajaran hikmah yang sangat dalam kepada kita para orang tua ini. Kalau kita mau belajar memaafkan, ya nggak usah jauh-jauh, tirulah anak kita. Anak kita itu orang yang sangat pemukul, sudah pernah menghardik dan lain sebagainya, tapi anak kita tetap kembali kepada kita. Dia takut kehilangan kita gitu. Nah, dan kemudian dia menerima gitu, dia menerima dengan sekali. Makanya kalau kita masih tidak mau berubah ya metode pengasuhan kita, harusnya kita mau untuk kemudian lebih lembut lagi dalam mendidik anak kita. Nah, lanjut sekali, tidak ada sesuatu itu menjadi lebih indah, tapi ketika Allah mencabut kelembutan dari sesuatu hal, maka dia akan menjadi lebih baik. Ibu misalkan ya, baru kenal gitu ya, ada anak, bukan anak deh, ada orang deh gitu ya, orang itu berkata lembut, sopan gitu ya, terus ada juga di sebelahnya ada yang kasar, ngomongnya nggak karuan. Nah, kira-kira ibu lebih suka yang mana, lebih indah yang mana ayah bunda? Tentu lebih suka yang lembut ya. Nah, itulah konsep rahmah itu gitu. Rahmatan lil alamin, itulah makanya innama biustu liutami makarimal akhlak. Nah, akhlak yang paling agung Allah Rasulullah itulah yang menjadi teladan, dan beliau diutus untuk perbaiki akhlak. Nah, akhlak yang paling utama lagi adalah bagaimana mendidik anak. Ini kita harus punya akhlak yang khuluqin azim kalau bisa ya, mengenal Rasulullah. Nah, ini pesan Ali bin Abi Thalib ya, bin Abu Thalib dalam mendidik generasi. Ini tidak spesifik ke anak-anak yang usia dini, tapi ini generasi ya. Yaitu ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Ya. Kemudian kenapa? Karena mereka hidup di zaman mereka nanti gitu, bukan zaman kita. Gitu. Maka sesungguhnya mereka diciptakan itu untuk kemudian memuliakan atau untuk menjadi tokoh ya, diciptakan untuk zaman hari ini. Makanya ada istilahnya gini, setiap zaman itu ada orangnya, ada tokohnya. Dan Firaunnya siapa? Ya, Firaunnya raja siapa namanya? Ada yang kenal nggak namanya Raja Firaun aslinya? Karena Firaun itu kan julukan ya. Saya agak lupa namanya, kalau nggak salah Al-Malhad atau apa gitu, saya lupa. Ada yang menyebutkan Ramses ya, tapi itu perdebatan. Tapi yang paling penting ada Fir'aun, sosok yang zalim ya. Terus zamannya Nabi Muhammad siapa? Nabi Muhammad lah sebagai sosok nabinya, kemudian
Fir'aunnya zamannya Nabi Muhammad itu adalah Abu Jahal. Nah, Nabi Muhammad pernah bilang kan, sesungguhnya Fir'aun yang zaman ini adalah Abu Jahal. Nah, zaman sekarang ada nggak sedahsyat Fir'aun di zaman Nabi Musa ya? Ya, nah, zaman Nabi Muhammad juga Fir'aunnya nggak ngaku Tuhan, tapi dia udah puncaknya kezaliman. Nah, zaman sekarang juga ada. Nah, kita jangan sampai jadi Fir'aun di rumah tangga kita sendiri. Intinya seperti itu. Bahwa kita harus mau, misalkan kayak, jangan sampai kita tidak mengindahkan ya masa-masa kebahagiaan anak. Kita tidak mau memperhatikan perasaan anak. Halo, sepertinya terputus kembali ya suaranya. Oke, kita tunggu sebentar. Baik, sambil menunggu barangkali ayah bunda ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung raise hand ataupun bertanya di kolom chat. Insya Allah ketika sesi tanya jawab nanti akan kami bacakan atau akan kami persilakan untuk bertanya langsung kepada pemateri. Oke, apakah sudah Next. bisa? Ya, mohon maaf. Langsung next, boleh. Insya Allah sebentar lagi selesai. Kita sudah sampai slide akhir. Nah, di sini ada kaidah ya ayat bunda yang bisa kita simak bersama tentang menghadapi konflik nih. Konflik sama siapa sih? Ya, sama anak kita sendiri atau bahkan sama pasangan ya. Nah, yang pertama adalah kita memohon kepada Allah. Mohon doa, mohon pertolongan kepada Allah. Nasta'inu bis-sabri wasola. Maka ketika kita sudah diperjalankan oleh Allah menghadapi konflik, maka sebenarnya Allah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya kan? Allah tidak akan membebani kita dengan yang tidak mampu kita pikul gitu. Nah, makanya fokus kepada minta pertolongan Allah itu yang paling pertama, kaidah menghadapi konflik, bahkan nanti masalah dengan anak ya. Kadang-kadang kita itu jarang melibatkan Allah, ini yang paling penting ya. Anak itu kan milik Allah gitu ya. Tapi kadang kita itu mengandalkan akal kita, nanti metode ini, metode begitu gitu kan. Ya belum tentu juga gitu kalau Allah nggak menghendaki ya kan. Makanya yang paling utama itu kita membuat koneksi atau mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ketika anak kita menghadapi, misalkan baru-baru ini saya dengar ada seorang ya beberapa tokoh publik ya menghadapi ujian anaknya di depan kita mungkin Sambil menunggu, sepertinya terputus kembali. Ayah bunda, apakah ada yang ingin ditanyakan? kita lihat keluarganya harmonis, bagus, bahasa sakitnya yang tidak biasa, membutuhkan banyak sekali mengeluarkan biaya. Kita nggak tahu gitu. Sepertinya terlempar kembali. Apakah sudah stabil kembali? Ya, mohon maaf. Saya lanjut ya. Jadi setiap rumah tangga, setiap kita itu pasti diuji, ya kan? Ya kan, dengan anak, dengan pasangan, dan itu Allah itu hendak ingin tahu apa tentang dia, berluakum ayyukum ahsanu amala. Bagaimana kita merespon dengan respon yang paling baik. Makanya adabnya merespon satu ujian itu yang paling utama adalah mendekat diri kepada Allah ya. Berdoa, minta sama yang milik, yang punya gitu ya, pemiliknya. Nah, kemudian berikutnya adalah melihat akar masalah secara adil, investigasi seperti tadi tuh kasusnya ayah sama anak yang dikasih tahu rapotnya itu kan, itu tiba-tiba ayahnya ngegas saja, itu kan berarti dia tidak
memiliki apa ya, tidak menjeda diri dulu, emosinya langsung diungkapkan aja. Padahal setelah dilihat, investigasi, agak dijeda dikit aja, sebentar dulu sabar. Ternyata masalahnya bukan di anaknya sendiri, malah di dia sendiri gitu ya. Nah, makanya kalau sudah melihat akar masalah dengan adil, maka terima dulu, ya terima, akui kalau ada salah, akui kalau ada kekurangan. Misalkan diuji anak sakit, ya udah akui adanya sakit anak ini gitu ya, diuji dengan istimewa, misalkan anak kita gitu ya, ada menghabis gitu. Nah, itu bagian dari agar hati kita bisa lebih tertolong ujian kehidupan. Nah, berikutnya adalah kalau sedang bertengkar ya atau berkonflik dengan anak yang berbeda pendapat ya, akhirnya cobalah adil dalam memberikan atau mencari solusi, yaitu apa, mau bersama-sama berubah gitu. Kalau dari sisi anak ada yang keliru, kasih tahu ya kan. Kalau dari bundanya atau ayahnya yang keliru, ya udah minta maaf gitu, akui, kita mau perbaiki bersama gitu. Jadi jangan kalau sementang-mentang jadi ayah atau bunda udah hidup duluan, udah tua duluan, udah lahirin, udah nyari nafkah, mentang-mentang begitu terus kemudian minta benar terus gitu ya, yang nggak gitu juga gitu, itu namanya nggak adil gitu. Nah, jadi berikan haknya sesuai dengan keadilannya itu. Nah, kemudian berikan waktu yang cukup ya, tentang satu konflik kadang itu nggak bisa selesai di waktu yang sama. Kadang kita itu, orang tua itu gitu tadi ya, nggak sabar ya, seolah-olah dia paling pinter gitu kan, maunya selesai hari itu atau maunya selesai di detik itu juga gitu ya. Nah, ini yang kadang memperumit masalah ya Bunda ya. Banyak sekali saya temui di luar sana yang datang sharing, curhat ke saya, ya konsultasi itu. Masalahnya itu sebenarnya sederhana, tapi kenapa menjadi rumit? Karena istijal, ya. Karena buru-buru mau menyelesaikan, tapi malah membuat rumit. Ya, lupa tidak minta tolong sama Allah, lupa nggak menerapkan kaidah keadilan, ya lupa kepada kaidah rahmah, bahwa masalah konflik itu akan selesai, akan lewat. Masa-masa anak-anak tantrum, bandel itu akan lewat sebentar doang. Ya kan, yang menjadi soal adalah kita itu mau meninggalkan secara baik ya, ahsanu amala, kenangan indah, solusi konflik yang baik, atau malah memperumit dan membuat semakin kacau. Nah, terus kemudian murnikan itu hanya karena Allah, karena hanya itulah memudahkan kita untuk kemudian menjalani masa-masa sulit ya dalam satu masalah. Dan kerjasama dengan punya belahan jiwa, kita harus bekerja sama ya, harus saling mengerti. Kadang kalau lagi marah kitanya, coba minta tolong pasangan kita dulu, tanganin anak dulu, tepatin dulu gitu ya. Nah, kembali lagi ujungnya adalah doa ya. Jadi doa itu di awal dan di akhir ya. Setelah ikhtiar mastata'tum, akhiri dengan doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Next. Nah, berikutnya adalah agar tidak marah nih, ya akhirnya ya. Agar tidak marah, pertama, ya kenali diri kita. Kita itu punya kelemahan di mana sebagai orang tua. Kurang ilmu, ya udah belajar. Ya. Kurang sabar, ya udah praktekin kesabaran, diskusi sama pasangan. Kemudian kurang apa lagi? Banyak kekurangan kan? Ya. Nah, makanya kita harus semangat untuk belajar ya. Nah, kemudian kenali profil anak sesuai fitrah laki-laki dan perempuan. Ya, ini juga tentang ilmu nih, tumbuh kembang anak. Kalau nggak kenal, kita main ini aja, generalisir aja, ya kan? Padahal anak laki-laki dan perempuan tuh beda, gitu. Terus kita juga berbeda apa ya, cara memperlakukan, ya, merespon dan lain sebagainya. Termasuk dialog-dialognya laki perempuan juga beda nanti dalam tumbuh kembangnya. Harus dari sisi laki-lakinya itu harus ditanamkan dia sebagai seorang laki-laki kawam gitu ya. Kalau perempuan ya dia sebagai seorang ratu yang harus menjaga kesucian, itu penanaman juga secara dialog berbeda gitu ya. Nah, kaidahnya aja yang beda. Tujuannya sama, untuk mencintai Allah, mengenal Rasulullah dengan penuh bahagia, sehingga berbuah pada mencintai ayah dan ibunya gitu. Kemudian kenali bahaya atau dampak negatif membentak atau memarahi.
Nah, ada rusaknya syaraf dan ada rusaknya rasa dalam hati ya, rasa. Nah, ini ujungnya tadi mentalitas ya, mentalitas yang terganggu atau trauma ya. Nah, ini sembuhnya lama teman-teman, bertahun-tahun, bahkan efek ke kehidupan dewasa mereka. Bahkan nih, salah satunya dampaknya ya kepada circle pengasuhan yang kurang baik ya, akhirnya teman-teman kemudian bahkan menyebabkan salah satunya perceraian juga dari sini juga ada ya, inner child yang dari pengasuhan yang kurang baik ya. Terus berikutnya adalah buat kesepakatan yang simple, yang mudah dijalani bersama anak. Jangan terlalu banyak aturan sama anak yang paling simple. Kalau perempuan mungkin agak bisa ya dibilangin banyak. Tapi kalau laki-laki itu maksimal 3 poin dalam satu hari, misalkan janjian kesepakatan tentang sholat, tentang waktu belajar, ya kan, waktu nge-game atau waktu ngaji, gitu ya, misalkan buat kesepakatan itu. Saya pun menerapkan ini kepada anak-anak saya. Nah, tapi yang simple, ya, jangan yang rumitnya. Terus kemudian berikan pemahaman yang benar kepada anak ketika dia melakukan kesalahan. Jadi bukan dibentak ya. Kalau salah dia dibentak, ya, dia akan kemudian meniru itu nanti di suatu hari. Atau bahkan sebenarnya pertanyaannya adalah gini, kita ini kan mau kebaikan, kenapa ditempuh dengan cara yang tidak baik? Ya, membentak kan tidak baik. Nah, gimana itu? Masuk akal nggak? Nggak masuk akal gitu. Nah, ini yang kemudian kita harus terus perbaiki ya. Terus yang paling penting lagi, karena anak itu penuri ulung, ya, maka kita harus berikan teladan. Bagaimana seharusnya dilakukan? Misalnya contoh, menaruh baju di centelan. Nah, itu juga sama. Itu juga kita harus kasih contoh. Kalau dia sembarangan ngelempar baju sana sini, naruhnya, itu bisa jadi dia niru ayahnya atau ibunya. Mungkin bisa dibilang ayahnya ya, karena ayahnya lebih sering ya. Lebih sering naruh handuk sembarangan apa gitu. Itu mungkin tabiat laki-laki, tapi bisa kok, bisa dirapikan dengan sabar, dengan ketulusannya. Teman-teman mungkin pernah lihat film ini, Karate Kids ya, yang Jackie Chan sama siapa itu, yang kecil itu. Nah, coba bagaimana cara kemudian dia mau juara gitu ya. Ternyata yang paling utama adab. Bagaimana dia beradab kepada dirinya sendiri dulu, ya, beresin dirinya sendiri, disiplin kepada bagaimana taruh pakaian, ya kan. Kemudian bagaimana dia menghadapi berbagai macam pelatihan yang diberikan oleh guru dan lain sebagainya. Nah, itu penting ya. Nah, itu harus dikasih teladan oleh guru atau oleh orang tua. Berikutnya berikan konsekuensi ya. Kita nggak mau bahasa hukuman, mungkin sebenarnya boleh aja hukuman, tapi kita coba pakai bahasa yang positif. Konsekuensi yang mendidik ya. Yang mendidik itu yang tidak melukai lahir batin. Ya, misalkan kalau mau mendidik fisiknya, ya kan, maka karena main gamenya kelewatan gitu ya jamnya, maka tolong adik gitu kan, ayo bareng sama Adi ya kan, ngeplank ya, ngeplank itu yang workout di rumah itu nahan diri atau push up, nggak apa-apa gitu. Itu kan karena melatih untuk pertumbuhan jasmani dia ya. Atau karena kelewatan jam game, maka nanti jam belajarnya ditambah gitu, karena jam nge-game-nya ketambahan gitu, atau hafalan itu. Tapi pelan-pelan ya Bu, jangan sampai punya persepsi nanti anak hafalan itu satu hukuman, itu jangan, nggak boleh juga, itu bahaya. Makanya pelan-pelan banget harus dicari yang betul-betul ini tricky juga gitu ya, dicari yang betul-betul hati-hati. Nah begitu ya. Nah berikutnya yang terakhir adalah berikan apresiasi ketika berhasil sesuai kesepakatan dengan cara yang paling penting, pujian. Pujian bahwa kita ungkapkan kita sangat menghargai dan mengapresiasi dan sangat menyayangi karena adik ya atau abang berhasil menuntaskan tugas ya, mission complete ya, yaitu menyepakati ya sesuai kesepakatan atau melaksanakan tugas sesuai janji kita dalam hari ini gitu. Hari ini berjanji untuk ini itu gitu misalkan. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini akan melatih kedisiplinan dia, konsistensi dia. Yang penting sedikit-sedikit ya, istilahnya kita atomic habit ya kalau bahasa
psikolog pertumbuhan kembang itu kita punya atomic habit sedikit kecil tapi rutin. Insya Allah nanti akan bisa merubah anak-anak kita jadi lebih baik dan kita juga tentunya para orang tua. Baik, itu mungkin Allah alam bisawab. Semoga bisa diperdalam dengan diskusi. Ya. Mohon maaf lahir batin gangguan sinyalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah. Jazakallah khair kepada Ustaz Agustia karena atas materinya yang Masya Allah ya, sangat bermanfaat sekali untuk yang insya Allah bisa diaplikasikan ya ayah bunda dalam kehidupan sehari-hari dalam mendidik anak. Oke, selanjutnya barangkali ada yang ingin ditanyakan dari ayah bunda atau ingin sharing misal mengenai pola asuhnya kepada anaknya atau pengalaman-pengalaman ayah bunda sekalian, mangga ada yang ingin sharing ataupun ditanyakan, bisa raise hand ataupun bertanya melalui room chat. Ya, atau mungkin ini sih Ustaz, tadi di awal sempat disinggung gitu ya. Kadang ada anak yang kadang ada anak yang ketika dikasih tahu sekali langsung nurut. Ada juga anak yang harus 2 kali, 3 kali, bahkan sampai dengan nada tinggi gitu, baru mau nurut gitu. Nah, tentu itu ada pola asuh yang berbeda ya. Kira-kira kekeliruan mana sih, kekeliruan dalam pola asuh yang seperti apa, sehingga ya anak seperti itu gitu. Harus berkali-kali baru mau dengar, ataupun ada yang langsung nurut ketika diperintah. Baik, ini tinjauan sesuai pengalaman dan curhat teman-teman aja ya. Jadi jawabannya lebih praktis gitu. Jadi gini, anak-anak perempuan dan laki-laki itu punya fitrah. Nah ini juga penting kan, makanya kita harus mengetahui fitrah laki-laki perempuan dalam fase-fase dia menjadi anak. Jadi anak-anak itu, yang misalkan khususnya laki-laki biasanya itu memang dia itu fokus ya. Antara kalau dia dalam waktu 5-10 menit itu sudah turun gitu penelitian isi, maka bagaimana sunatullahnya kalau pendengaran turun, kita panggil itu dia nggak akan dengar. Tanda itu anaknya dipanggil yang ketiga keempat kali itu baru nengok kan, terus anak itu terus heran nanti kalau sesama anak itu bilang, kenapa bunda cemberut ya gitu. Karena itu dia panggilan yang kenapa bunda marah ya gitu kan, karena itu dia panggilan yang kelima keempat gitu. Panggilan pertama mungkin masih nak sayang gitu kan ya gitu. Nah panggilan ke berikutnya itu tinggi lagi, makanya kan ada istilah panggilan mengasuh anak kemarin masa-masa COVID itu ya, itu kan kalau bunda kan lebih banyak di rumah ya atau ayah. Kemudian hari pertama kedua itu masih jadi manis gitu kan, hari berikutnya itu jadi agak galak, terus hari terakhirnya jadi dinosaurus gitu kan, galak banget. Nah itu karena emang intensitas interaksi itu akan pengaruh dan challenge ya, ujian kesabaran kita. Makanya bunda atau ayah yang manggil anak laki-lakinya itu biasanya kalau dia nggak tahu ilmunya, maka di panggilan ketiga, keempat, itu kelima itu akan mengubah ya nadanya jadi lebih teriak, kemudian mukanya jadi lebih cemberut. Makanya ini khusus ayah bunda, para bunda nih, para perempuan, calon ibu juga kalau sama laki-laki, baik itu suaminya sama anaknya, coba pertahankan ya kalau sedang memanggil makhluk yang bernama laki-laki ini, pertahankan senyum sampai panggilan kelima, gitu ya. Panggilan keenam, kalau boleh panggilan ketujuh juga masih senyum aja udah. Jadi nanti setelah manggil baru nengok tuh, masya Allah, dipuji, masya Allah, laki-laki betul ya anak bunda ini gitu, atau laki-laki betul ya emang suami saya ini gitu. Jadi dari situ kita akan kemudian lebih memahami, oh iya ya ternyata kita laki-laki itu emang begitu gitu setelannya gitu loh. Dia lebih fokus, kemudian pendengarannya menurun. Nah, atau dengan cara dia jangan teriak, datengin ya, datang ditepuk pundaknya. Nah, itu kalau saya pribadi itu ada 2 metode. Ya pertama, panggilan pertama kedua itu masih panggilan sayang ya, Mas Alfat misalnya gitu ya, Mas Alfat gitu, nggak bisa. Nah panggilan keempat itu sudah nyebut nama lengkap. Nah kalau keempat kelima nama lengkap tuh Mas Alfat itu sudah nggak gitu. Kalau saya disebut nama lengkap berarti ini apa ya tensi naik gitu.
Atau apa istilahnya, wah ini berarti tidak biasa nih gitu, harus segera gitu kan. Nah itu mas, anak kita udah punya kode itu. Jadi kalau kita panggilnya Muhammad Al-Fatih Harjunadi, itu langsung dia siap gerak, terus langsung berdiri terus datang ya Bi gitu, atau Umi gitu. Nah itu jadi itu kaidah ya, dan setiap keluarga punya masing-masing. Nah, jadi kita tidak ada teriak, tapi ketegasan, nada yang mungkin agak tegas gitu ya, dengan panggilan yang berbeda dan berubah. Nah itu kaidah-kaidah. Karena kalau perempuan juga sama, tapi bedanya perempuan mungkin dipanggilnya bisa lebih responsif. Gitu. Ya. Nah intinya terapkan metode tadi ya teman-teman, bahwa pertahankanlah senyum di panggilan berapapun, atau kalau sedang bisa move ya, bergerak mendekati anak, dekatin, colek dia ya punggungnya, atau kemudian tepuk bahunya dan lain sebagainya. Itu bisa seperti Rasulullah kepada Anas kan. Anas waktu itu kan lupa ya, ketika diminta amanah tertentu ternyata lupa, oh dia lagi main ya. Terus akhirnya Rasulullah nungguin kan, dicari, ternyata dia lagi main di pinggir pasar. Akhirnya Rasulullah datang, ditepuk pundaknya ya. Ya kemudian, wahai Anas gitu, sudah dikerjain. Oh iya Rasul gitu sekarang gitu. Ya, belum. Nah tapi yang paling utama lagi, Rasulullah pas menepuk pundak itu dengan senyum. Jadi ketika Anas menghadapmu, wajahnya Rasulullah itu yang dia dapati adalah wajah senyuman yang indah ya dari Rasulullah. Nah ayah bunda juga begitu, harusnya bisa insya Allah ya. Jadi pertahankan senyum di panggilan berapapun. Oke. Gitu. Oke, Masya Allah jawabannya. Lagi-lagi memperdalam lagi ilmunya, kemudian belajar lagi tentang fitrah laki-laki dan perempuan ya, Ustaz. Mengenai ternyata laki-laki dan perempuan itu. Betul. Ya, paling tambahannya kasih teladan. Jadi kalau ayah bunda pas dipanggil anak, itu juga sama. Segeralah responsif gitu. Jangan juga kita pas dipanggil, kita sambil pegang handphone atau sambil baca koran, nggak menghadapkan sepenuhnya badan kita gitu kan, atau hati kita. Nah itu juga akan efek, anak itu akan meniru gitu ya, sebagaimana gitu ya, kita teladan Rasulullah. Kalau Rasulullah dipanggil oleh seorang itu, beliau menghadapkan sepenuhnya badan beliau, wajah beliau ke orang yang sedang memanggil, untuk kemudian menghadirkan hati dan mau berdialog atau mendengarkan pertanyaan. Nah, begitulah kita coba terapkan juga ke anak-anak kita, gitu ya. Oke, Masya Allah. Terima kasih jazakallah khair atas jawabannya, Ustaz. Baik, dari ayah bunda sekalian, barangkali ada yang ingin bertanya ataupun sharing. Di sini, Masya Allah, setia ya, tetap setia, ada Bunda Fani, kemudian ayah Andi, Bunda Irma, Bunda Nurhayati, Bunda Widya. Mangga, barangkali ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan. Atau sepertinya sudah sangat jelas ya tadi pemaparan materi tadi, Masya Allah. Mungkin kalau misalkan belum ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan lewat grup. Insya Allah nanti akan dijawab oleh pemateri kita, akan diteruskan, dan insya Allah akan dijawab kembali, entah bisa jadi lewat WhatsApp grup kembali ataupun via media sosial lainnya. Kemudian mungkin sebagai penutup aja Ustadz, ada closing statement kah atau pesan nasihat kepada ayah bunda di sini dalam mendidik anak agar bisa menahan dirinya untuk tidak teriak ataupun membentak anak-anaknya. Enggak. Suara saya. Ya. Gimana pesan ya? Baik, untuk penutup sesi kali ini, saya ingin membacakan satu hadis yang disebutkan Rasulullah, auladakum bis sholati wa hum abna'ahum sab'ina sinin wadribuhum 'alaiha hum abna'a 'ashrin wa farriqu bainahum fi madhaji'. Jadi suruhlah anak kita sholat ketika umur 7 tahun. Konteksnya sholatnya yang harus digarisbawahi secara langsung. Dan kalau sudah berusia 10 tahun dan nggak mau sholat, maka pukullah dia.
ayah bunda memukul secara fisik maupun secara verbal dalam bentuk teriakan atau bentakan itu hanya boleh dilakukan kalau masalah sholat. Kalau masalah lain maka tidak boleh. Tidak seharusnya kekerasan itu diberi. Bahkan di sini hanya masalah sholat dan usianya kalau sudah 10 tahun, maka kalau usia sebelum itu tidak boleh, tidak ada yang membenarkan, tidak dibenarkan untuk bersuara keras, teriak maupun bentakan hanya karena ingin melakukan satu yang baik. Ya, jadi maka kita harus betul-betul sungguh-sungguh dalam mempersiapkan jiwa dan hati anak kita agar ketika mumayyiz, ketika taklif itu datang, ya, ketika sudah bisa membedakan mana baik yang mana benar, kemudian ketika masa balik itu datang, mereka sudah siap menjalankan amanah Allah yang paling utama adalah sholat. Kalau dia tidak mau melaksanakan, maka boleh dipukul. Nah, itu tentang sholat. Jadi, mohon menahan diri, jangan sampai ada kekerasan fisik maupun verbal maupun non-verbal, psikis kepada anak usia khususnya 0,5 tahun sampai 7 tahun, bahkan sampai 10 tahun. Nah, maka mintalah pertolongan sama Allah, ya, agar mari kita bersama, ya, saya juga tentunya nasihat buat diri saya sendiri, ya, agar kita dilimpahkan rasa rahmah, rasa kasih sayang yang tanpa batas dari Allah SWT, kemudian tercurahkan pada hati kita untuk mendidik anak-anak kita, ya, kemudian kita memahaminya dengan fitrahnya masing-masing. Makanya kemudian wafarriqu bainahum fi madhaji. Kemudian dari usia-usia yang bertumbuh kembang itu pisahkanlah, ya, jangan karena sayang sama anak terus akhirnya maunya sekamar terus, ya, enggak juga begitu, ya. Rasa sayang itu diwujudkan dengan aturan. Makanya ada dalam ilmu tasawuf itu disebutkan Allah itu, ya, kenapa sih menciptakan neraka, ya kan? Padahal Allah kan sayang sama kita, kenapa diciptakan neraka, ya? Justru karena Allah sayang kita, maka ada neraka. Agar apa? Agar kita semangat untuk meraih surga. Meskipun surga itu atau Firdaus atau bahkan nikmat yang tertinggi adalah perjumpaan dengan Allah, ya. Meskipun perjalanan ke sana itu berat, ya, dipenuhi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh nafsu, tapi begitulah cara Allah untuk menguji hambanya, gitu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Insyaallah semoga kita dimampukan oleh Allah untuk berbuat yang paling ahsan, khususnya dalam pengasuhan anak, karena kita itu menyayangi anak, hendak menyayangi, bukan melukai, ya. Kalau menemani pertumbuh kembang anak, psikologisnya, fisiknya, mari kita temani dengan penuh kebahagiaan, kegembiraan, penuh rahmah, dan penuh maaf, ya, dengan keridhaan rizki dari Allah, amanah berupa anak dan keluarga ini. Jangan sampai, ya, ku anfusakum wa ahlikum naro, amanah utama ini kemudian lalai kita jalankan hanya karena duniawi, ya, karena godaan-godaan di luar sana. Barakallahu fikum. Semoga kita dimampukan untuk memperindah senantiasa, perbaiki diri, menjadi orang tua yang terus belajar yang lebih baik lagi, insyaallah. Allah alam bisawab, mohon maaf. Oke, Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz atas nasihatnya, atas closing statement-nya. Mudah-mudahan kita semua intinya satu, minta tolong dulu kepada Allah, gitu, ya, agar bisa membimbing kita untuk mendidik anak-anak sebagai amanah dari Allah SWT. Oke, Masya Allah. Closing statement tadi sebagai penutup kajian pada malam hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di kajian selanjutnya. Dan jangan lupa follow Instagram @visikeluarga dan @babylahab untuk menerima informasi lebih lanjutnya, ya, Ayah Bunda. Dan kita tutup saja kajian pada malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, istighfar, astagfirullah, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di kajian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Bunda. Terima kasih Mbak Hikmah, Terima kasih. Bu Emi, dan Mbak Ara, dan teman-teman di